bisa digunakan untuk industri, ini untuk macam-macam lah, untuk produksi, untuk yang sebelah kiri atas itu untuk air mancur, kemudian yang bawah ini untuk pompa air, dan yang ini untuk penggerak conveyor atau penggerak lainnya. Sekarang kita masuk motor induksi 3 pasang. Motor induksi 3 pasang adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor. Jadi pada motor induksi, motor listrik itu ada dua jenis, motor AC dan motor DC. Motor AC itu ada dua, yaitu motor induksi dan motor serempak. Motor induksi itu motor A serempak atau plat sinkron, sedangkan motor serempak disebut motor sinkron. Motor induksi itu dibagi berdasarkan pasangnya ada dua, satu yang 3 pasang, yang satu pasang. Ya. Kalau untuk yang 1 pasang biasanya untuk banyak sekali, ya. Misalnya mesin pompa, kemudian kulkas, AC, kemudian blender dan lain-lain, itu yang 1 pasang. Kalau yang 3 pasang yang untuk penggerak, misalnya yang kita praktekkan selama kalian mengikuti praktek. Jadi motor induksi adalah suatu mesin listrik yang berubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik. Ya. Jadi energi listrik jadi energi gerak kita menggunakan motor. Prinsip daripada motor listrik ini nanti dia berpegang pada gandengan medan listrik. Ya. Kalau medan listriknya besar, maka motor ini akan berputar dengan normal. Tapi kalau medan listrik kecil atau sedikit, maka putaran motornya ini akan lambat. Kemudian dia mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor. Ya. Besar kecilnya slip itu tergantung medan stator dan medan rotornya. Jadi slip itu maksimum 100%, minimum itu di bawah 100%. Ya. Jadi kapan slip itu 100%? Kalau slip itu 100% pada saat akan kerja atau pada saat dia akan bergerak, dia 100%. Tapi kalau dia sudah bergerak, maka slipnya itu tidak sama dengan 100%. Dia di bawah 100%. Tergantung dari besarnya medan stator dan medan rotor. Makanya tadi di sini menggunakan gandengan medan listrik. Medan listrik itu ada dua, medan stator dan medan rotor. Ya. Kalau jadi pada motor induksi ini medan stator tidak sama dengan medan rotornya. Untuk motor induksi medan stator tidak sama dengan medan rotornya. Tetapi kalau untuk serempak, medan stator sama dengan medan rotornya.
Motor induksi merupakan motor yang paling banyak kita jumpai di dalam industri. Ya. Jadi motor induksi baik satu pasang maupun tiga pasang itu banyak sekali kita jumpai di dalam industri. Ini konstruksi motor tiga pasang. Ya, jadi yang kita praktekkan atau yang kalian sudah dapat praktek, yang belum, minggu yang akan datang kita akan praktek. Motor yang kita gunakan adalah jenis ini, ya. Jadi ini tampak dari luar, ya, tiga pasang motor induksi, kemudian ini dibelah, ya. Jadi dibelah di sini ada rotor, ada stator, ini ada bearingnya, ada bearing, ini terminalnya, ini poros depan, ini poros belakang, dan ini kipas, ya, ini kipas. Nah, jadi di sinilah nanti kita akan operasikan motor tersebut, ya. Bagian motor induksi tiga pasang ini yang tadi dibuka, ini masih terbuka. Ada bagian stator, ada bagian rotor, jadi ada bagian stator, ada bagian rotor, ada bearingnya atau bantalannya, kemudian ada end bracket, ini rumah bearing atau rumah bantalan, kemudian ada cooling pan, kipas. Ya, kalau dia masih utuh, masih bagus, masih lengkap, itu ada cooling pannya atau kipas anginnya. Itu untuk memberi mengurangi panas daripada motor tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masuk stator. Stator adalah bagian dari mesin yang tidak terlihat dan terletak pada bagian luar. Dibuat dari besi bundar berlaminasi dan mempunyai alur-alur sebagai tempat meletakkan kecepatan. Jadi bagian daripada motor itu rotornya kita lepas. Ini adalah statornya. Ya, stator adalah bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Jadi pada stator ini ada belitan, ya, ada belitan tempat menghasilkan induksi. Sini tempat menghasilkan induksi pada belitannya ini, di alur-alur tempat puparannya ini. Kemudian yang kedua, rotor. Rotor ini ada dua jenis. Rotor itu bagian mesin yang berputar, Ya. Kalau stator bagian mesin yang tidak berputar, kalau rotor bagian mesin yang berputar. Rotor dibagi menjadi dua, yaitu rotor sangkar dan rotor belitan. Ya, rotor sangkar adalah bagian dari mesin yang berputar bebas dan letaknya bagian dalam. Jadi rotor sangkar, rotornya berbentuk sangkar. Rotornya berbentuk sangkar, letaknya bagian dalam, terbuat dari besi laminasi yang mempunyai slot dengan batang atau tembaga yang dingin. Kan singkat pada ujungnya. Jadi jenis rotor pada motor induksi itu yang pertama ini rotor sangkar, itu bagian yang berputar. Ya, dia berputar 360 derajat. Nah, ini jenis rotor sangkar. Ya, jadi bentuknya seperti ini, seperti tupai. Tupai kalau berlari dia akan putar terus. Ya. Nah, ini jenis rotor sangkarnya. Punya kita itu adalah jenis rotor sangkar.
motor yang kita gunakan itu adalah jenis rotor sangkar seperti ini. Konstruksinya yang ini kalau di tadi dibelah-belah, sekarang kalau dijadikan satu tampak utuhnya, ya. Tadi itu, sekarang kita masuk rotor kumparan atau rotor atau rotor bintang. Kumparan dihubungkan bintang di bagian dalam dan ujung yang lain dihubungkan dengan seluruh ketahanan luar. Jadi rotor kumparan ini dihubungkan secara bintang di bagian dalam dan ujung yang lain dihubungkan dengan seluruh ketahanan luar. Jadi dia untuk bekerjanya dia mempunyai tidak secara langsung, tetapi nanti kita setting dari paling besar sampai ke yang paling kecil, paling besar sampai dengan yang paling kecil itu kita setting. Pada kerja normal slip-ring hubungan singkat secara otomatis sehingga rotor bekerja seperti rotor sangkar. Jadi dari paling besar sampai dengan kita kurangi sampai yang paling kecil. Paling kecil itu sampai dia normal. Batas normalnya berapa, itulah yang kita gunakan untuk menjalankan motor yang jenis rotor kumparan. Ini jenis rotor belitannya, ada koin, ada wound rotor, ada laminasi cone. Ya. Jadi ini jenis rotornya, yang berbentuk rotor belitan. Nah ini konstruksi rotor kumparan. Ya, jadi di tempat kita juga ada rotor belitan dan ada rotor sangkar. Ya. Tapi yang banyak kita gunakan itu rotor belitan yang kita punya banyak. Keuntungan motor 3 pasang. Yang pertama, konstruksinya sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Kuat dan sederhana. Kemudian harganya relatif lebih murah dan kehandalannya tinggi. Relatif murah maksudnya tergantung dayanya atau HP. Berapa PK atau berapa HP yang kita gunakan. Kalau HP-nya semakin besar, harganya semakin mahal. Kemudian kehandalan tingginya, ya. Itu nanti tergantung, kehandalan tingginya ini nanti tergantung daripada postingnya, ya, posting. Kalau postingnya tinggi, maka akan handal. Tapi kalau postingnya rendah, dia tidak akan handal. Kemudian yang ketiga, efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal. Tidak ada sekat sehingga lebih gesekan kecil. Ya. Jadi efisiensinya relatif tinggi. Ini 0,85, ya, 0,85. Tapi kalau di bawah 0,85 seperti 0,7, 0,76 itu efisiensinya akan rendah. Kemudian yang keempat, biaya pemeliharaan rendah karena pemeliharaan motor tidak dibutuhkan. Jadi tidak ada biaya pemeliharaan, ya, atau biaya pemeliharaan ini rendah 0 rupiah atau di atas tidak ada. Kalau pemeliharaan kebersihan selalu ada. Kerugian penggunaan motor induksi. Kecepatannya tidak mudah dikontrol. Ya. Kemudian power faktor rendah pada beban ringan. Harus start biasanya 5-7 kali dari A. Jadi kecepatannya ini kalau mau cepat rendah sedang, cepat rendah sedang, ini kita atur dengan PWM.
ya, kita atur dengan PWM atau kita gunakan untuk alat untuk menstabilkan kecepatannya. Kemudian power faktor rendah pada beban ringan. Ya. Ini kalau dia menggunakan Cosby yang rendah, tapi kalau dia menggunakan Cosby yang power faktornya tidak akan rendah pada beban ringan. Ya. Arus start biasanya 5-7 kali dari arus nominal. Ini arus start kalau kita menggunakan jenis motor yang tegangannya 660 strip 380 volt, 660 volt strip 380 volt. Maksudnya begini, kita mempunyai motor yang tegangannya 660 volt strip garis miring 380. Apabila kita ingin operasikan motor ini secara langsung, ya, maka motor ini akan menghasilkan arus nominal 5-7 kali. Ya. Arus nominalnya itu arus yang ada pada MCB. MCB kita misalnya 36, misalnya 36 ampere. Ya. Kemudian arus pada motor misalnya 4 ampere, misalnya 4 ampere. Itu satu motor. Kalau dia ada 3 motor, ya, kalau ini kita operasikan secara langsung, ya, kita ambil nilai yang terendah 5 kali 4 20 ampere. Itu untuk satu motor. Kalau ada dua motor, dikalikan 20 kalikan 2 40 ampere. Sedangkan arus nominal kita, arus yang ada pada MCB, ya, itu 36 ampere. Sehingga arus nominal tidak bisa menanggung arus start pada motor tersebut. Ya. Arus nominalnya 36, arus startnya 40 ampere. Dia tidak akan mampu. Ini akan terjadi trouble, ya, trouble, karena overload atau overcurrent, kelebihan arus. Sedangkan arus pada MCB, arus kapasitas yang terpasang itu 36 ampere. Bagaimana caranya? Kalau kasus seperti ini, motor tersebut harus kita buat dengan cara hubungan bintang delta. Ya, kita lakukan dengan hubungan bintang delta. Nanti pada saat bintang, ya, dia akan jadi bintang, baru kemudian ke delta. Pada saat di bintang, putaran motornya ini lambat, pelan sekali. Kemudian pada saat di delta, putarannya ini cepat, ya, normal. Pada saat di bintang ini putarannya lambat karena torsinya ini rendah. Torsinya rendah disebabkan oleh gaya motornya rendah. Gaya motor rendah disebabkan oleh GGL-nya. GGL-nya rendah disebabkan oleh fluxnya. Ya. Kemudian kalau dia pindah ke delta, ini putarannya normal. Yang menyebabkan putarannya normal apa? Torsinya tinggi. Torsinya tinggi disebabkan oleh gayanya tinggi. Gayanya tinggi disebabkan oleh tegangan GGL atau tegangan induksi yang besar.
tegangan induksi yang besar disebabkan oleh flux yang besar, ya, sehingga pada waktu dia dari bintang ke delta pindah, putaran motornya ini cepat sekali atau normal. Jadi kenapa motor tersebut harus kita buat bintang delta? Ya, kalau bintang delta maka itu nanti menjadi sepertiga kali, ya, sepertiga kali, 1/3 kali. Misalkan tadi harus pada motor 4, kita punya 2 motor, sepertiga kali 4 itu 1,3 ampere, kalikan 2, karena ada 2 motor, kalikan 2, jadi 2,66 ampere. Arus yang pada MCB kita atau arus yang terpasang pada MCB itu 36 ampere. Berarti MCB kita mampu menahan arus pada motor tersebut, ya. Kemudian motor yang kita startkan secara tidak langsung itu motor yang satu, syaratnya tegangannya 660 strip 660 garis miring 380 volt. Yang kedua, HP-nya horsepower itu 5 HP, ya. Tenaga dayanya atau wattnya ini 5 HP, lebih besar sama dengan 5 HP, lebih besar atau sama dengan 5 HP. Ini kita lakukan secara hubungan bintang delta, ya, kita lakukan secara hubungan bintang dan delta. Kemudian prinsip kerja motor ini berdasarkan gaya Lorentz, ya. Prinsip kerja motor ini berdasarkan gaya Lorentz. Jadi ada F, ada B, ada I. F ini adalah gaya, B ini adalah kerapatan flux, I ini adalah arus. Jadi F sama dengan B kalikan I kalikan L. L-nya itu adalah panjang konduktor, ya, panjang konduktor. Sehingga gaya itu akan dipengaruhi oleh misalnya kerapatan flux, arus, dan panjang kawat konduktor. Ya, jadi F sama dengan B kalikan I kalikan L. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada N, ada S. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Ini berada pada stator. Stator itu ada utara, ada selatan. Kemudian F-nya ini antara utara dan selatan, di tengah-tengahnya ini adalah rotornya. Ya, rotornya. Jadi tanda silang ini adalah keluar, menuju keluar. Kalau tanda titik itu menuju ke kita atau menuju ke arah kita. Kalau silang itu menuju keluar atau menjauh dari arah kita. Jadi arus listrik I yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan suatu gaya sebesar F sama dengan B kalikan I kalikan L. Nilai F dipengaruhi banyaknya lilitan. Ya. Nilai F-nya ini dipengaruhi oleh banyaknya lilitan. F sama dengan B kalikan I kalikan L kalikan N.
mana gaya sama dengan besarnya kerapatan flux B kalikan I kalikan L kalikan N. Nah sekarang kalau kita mau mencari berapa besarnya kerapatan flux B sama dengan apa? Besarnya kerapatan flux B sama dengan flux per A, ya, flux per A. A itu adalah luas penampang kabel. Linear motor, ya. E kita lihat di sini. Ini E ini tegangan GGR, ini V tegangan outputnya ada F, ada I. Jadi E lebih kecil terhadap V. Jadi E lebih kecil terhadap V. Karena E-nya ini adalah E pada rotor. Nah, E pada rotor, bukan E pada stator. Jadi E rotor itu pasti lebih kecil daripada E stator. Dari gambar tersebut berdasarkan hukum gaya Lorentz, maka didapatkan prinsip kerja tiga fasa, yaitu satu, bila sumber tegangan tiga fasa dipasang pada kumparan stator, maka pada kumparan stator akan timbul medan putar dengan kecepatan ns. Nah, tadi prinsip motor induksi kan tadi gandengan medan listrik, ya, medan gandengan daripada medan listrik. Nah, di sini pada bila sumber tegangan tiga fasa dipasang pada kumparan stator, kan pada stator kan tadi ada kumparan yang saya perlihatkan gambar stator, itu kan ada kumparan. Nah, itu kalau diberi tegangan sumber tiga fasa, maka pada kumparan stator akan timbul medan putar dengan kecepatan ns sama dengan 120 F per P. Ya. Jadi ns ini adalah kecepatan stator atau kecepatan sinkron, 120 F-nya ini adalah frekuensi, besarnya frekuensi sumber. Kalau di Indonesia itu 50 Hz, ya. Frekuensi yang ada di Indonesia itu 50 Hz. P-nya ini adalah jumlah kutub. Jadi jumlah kutub. Jadi pada motor itu ada bagian pada statornya ada kutub utara dan kutub selatan. Itu jumlahnya 2. Kalau ada utara selatan berarti jumlah kutubnya ada 4. Kemudian kita lihat di sini gambar di A. Ini ada IA, IB, IC. Jadi ini untuk arus di IA, ini arus untuk di IB, ini arus untuk IC. Atau ini R, S, T. Kalau di mesin, di motor, baik itu mesin-mesin listrik itu, baik itu generator, baik itu motor, baik itu trafo, nah, maka di sini IA, IB, IC itu diganti jadi menjadi U, P, W. Kalau R, S, T itu hanya khusus pada jala-jala listrik, khusus untuk pada jala-jala listrik. Jadi kalau kita lihat di sini ada fasa A, ada fasa B, kemudian ada fasa C. Ya, jadi di sini ada 3 fasa. Fasa
A, fasa B, dan fasa C. Ya. Kemudian kita lihat di gambar bawahnya, ini flux yang bekerja. Flux yang bekerja. Jadi masing-masing flux berputar sebesar 90 derajat. Ya, masing-masingnya ini sebesar 90 derajat. Ini utara selatan, ya, putar dia. Utara selatan, utara selatan, utara selatan. Masing-masing berputar ya, sebesar ini awalnya, kemudian dia bergerak sebesar 120 derajat, ini 120, ini 120, ini kembali 120, berarti 360 derajat. Jadi mesin itu berputar antar fasa itu sebesar 120 derajat. Fasa A ke fasa B 120 derajat, fasa B ke C 120 derajat, fasa A ke C 120 derajat. Kemudian yang kedua, prinsip kerja motor induksi, medan putar stator akan memotong konduktor yang terdapat pada sisi rotor. Akibatnya pada pumparan rotor akan timbul tegangan induksi atau GGL sebesar E2S sama dengan 4,44 kali F kali N kali flux. Ini bukan 44, tapi harusnya 4,44 ya. E2S sama dengan 4,44 kalikan F kalikan N kalikan flux. Jadi inilah tegangan induksi atau tegangan GGL-nya. Kalau fluxnya belum diketahui, maka kita bisa menghitung flux sama dengan B per A. Besarnya kerapatan flux dibagi dengan luas menampang kabel. Yang ketiga, karena kumparan rotor merupakan kumparan rangkaian tertutup, maka tegangan induksi akan menghasilkan arus. Ya. Jadi karena dia merupakan rangkaian tertutup, maka tegangan induksinya akan menghasilkan arus. Yang keempat, adanya arus dalam medan magnet akan menimbulkan gaya pada rotor. Tadi kan F sama dengan B kalikan I kalikan L. Itu kan berdasarkan gaya Lorentz. Ya. Jadi gaya bisa terjadi apabila ada arus yang mengalir pada kumparan tersebut. Maka akan menghasilkan sebuah gaya pada rotor. Kemudian bila torsi awal yang dihasilkan oleh gaya F pada rotor cukup besar untuk memikul torsi beban, maka rotor akan berputar searah dengan arah medan putar stator. Jadi gaya ini akan mempengaruhi torsi. Ya, gaya ini akan mempengaruhi torsi. Kalau gayanya kecil, torsinya lemah, sehingga motor atau rotor tidak akan berputar. Atau rotor yang berputar tetapi lambat, ya, atau rotornya hanya diam, dengung saja, karena gaya yang dihasilkan sangat kecil. Yang keenam, untuk membangkitkan tegangan induksi E2S agar tetap ada, maka diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator dan kecepatan putar rotor. Nah, di sini tegangan E2S ini tegangan pada rotor. Pada saat dia bekerja, motor ini bekerja,
pada waktu berputar, maka akan terjadi perbedaan relatif antara kecepatan medan stator dan kecepatan medan rotornya. Ya, kalau kita lihat perbedaan antara kecepatan stator dan kecepatan rotor itu disebut slip. Ya, slip sama dengan ns dikurangi nr per ns kalikan 100%. Ya, ns dikurangi nr per ns kalikan 100%. Jika ns sama dengan nr, tegangan akan terinduksi dan arus tidak mengalir pada rotor. Ya. Jadi pada motor induksi, ns itu tidak sama dengan nr pada saat dia bekerja. Kalau dia tidak bekerja atau kondisi motor ini mati, maka ns itu sama dengan nr. Kalau ns sama dengan nr pada saat motor ini bekerja atau pada saat motor ini berputar, ya, maka dia tidak ada torsi yang dapat dihasilkan. Ya. Dia tidak ada torsi yang dihasilkan, ya. Tidak dapat torsi yang dihasilkan, atau arus tidak ada yang mengalir pada rangkaian rotor tersebut. Jadi torsi suatu motor akan timbul apabila ns lebih besar daripada nr. Ya. ns lebih besar daripada nr. Dilihat dari cara kerja motor 3 pasang ini, maka motor ini disebut sebagai motor tak serempak atau asinkron, atau juga disebut motor induksi. Sekarang kita lihat contoh soal. Motor di sini ada motor dengan 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz dengan pasang 3. Motor ini 3 pasang. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. 1140 rpm kecepatan pada beban penuh. Yang tentukan A, kecepatan sinkron dari medan magnet. B, slip per unit. C, kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S sama dengan 0,02. Di sini kita lihat, ya, kita di sini mencari kecepatan sinkron. Berarti kecepatan sinkron adalah ns. ns sama dengan 120 F per P. F-nya berapa? 60. Ya, 120 kalikan 60. F-nya per P. P-nya berapa kutub? Di sini 6 kutub. Kutubnya di sini ada 6. Jadi 120 kali 60 per 6. Ya. Sehingga kecepatan sinkronnya ini adalah 1200 rpm. 1200 rpm. Slip per unitnya. Tadi rumusnya S sama dengan NS dikurangi NR, NS dikurangi NR per NS dikalikan 100%. Jadi 1200 dikurangi 1140 per 1200 dikalikan 100%, kira-kira S-nya berapa? 1200 dikurangi 1140 itu 60 per 1200, 60
60/1200. 60/1200. 1/20. 1/20 kalikan 100%. 1/20 kalikan 100%. Maka S-nya dapat 5%. S-nya itu dapat 5%. Yang C, kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S sama dengan 0,02. Tadi S-nya 0, tadi S-nya 5%, S-nya 5% atau 0,05. Sekarang tanya berapa kecepatan rotornya apabila dikurangi slipnya sama dengan 0,02. Tadi kan S sama dengan NS dikurangi NR per NS kalikan 100%. Kalau cari slip, kalau itu kan cari slip, kalau cari kecepatan rotor, S kalikan NS sama dengan NS dikurangi NR, ya kan? Jadi NR sama dengan NS dikurangi S kalikan NS. Jadi 1200 dikurangi, ini kan slip yang tadi kan 5%, 5% dikurangi 3%, 2%, 0,05 dikurangi 0,02, hasilnya kan 0,03. Kemudian dikalikan 1200. Nah, itu hasilnya. Setelah itu 1200 dikurangi 36, 1200 dikurangi 36, jadi 0,03 kalikan 1200. 3 kalikan 10 pangkat min 2. Jadi 1200 dikurangi 36. Jadi hasilnya NR itu sama dengan 1164 rpm. Jadi NR-nya itu 1164 rpm. Ini seperti ini yang saya, jadi diketahui kutubnya 6, frekuensinya 60, kecepatan rotornya itu 1140 rpm, maka kecepatan sinkronnya ini, rumusnya ini sama dengan 120 F per T sama dengan 120 kalikan 60 per 6, ini hasilnya 1200 rpm. 7200 dibagi 6, ini sama dengan 1200 rpm. Ya. Slipnya kan tadi rumusnya yang sudah saya jelaskan, S sama dengan NS dikurangi NR per NS sama dengan 1200 dikurangi 1140 per 1200, itu sama dengan 60 per 1200 sama dengan 0,05 atau 5%. Slipnya ini 5%. Nah, kemudian kecepatan rotor bila S-nya 0,02, ya, 0,02. Tadi S sama dengan NS dikurangi NR per NS, kan? Jadi S-nya itu 0,02 sama dengan 1 dikurangi NR per 1200, ya. Sehingga NR sama dengan, ya,
1 dikurangi 1 dikurangi 0,02 kalikan 1200. Kemudian hasilnya adalah 1176. Jadi hasilnya adalah 1176 rpm. Sekarang tegangan terinduksi pada rotor. Pada saat standstill atau sleep sama dengan 100%, sini medan putar rotor maksimum, ya. Flux dalam stator sama dengan dalam rotor. Tegangan yang dibangkitkan maksimum tergantung pada belitan rotor. Kemudian tegangan yang diinduksikan ke rotor tergantung pada rasio belitan. Ya. Kemudian frekuensi rotor sama dengan frekuensi stator. Ya. Jadi ini apabila slip ini sama dengan 100, ya, ini tergantung rasio belitan. Ya. Jadi jenis rotornya adalah rotor belitan. Ya, jenis rotor belitan, bukan jenis rotor sangkar. Ya, tapi kalau jenis pada umumnya slip itu di bawah 100 pada umumnya. Kemudian frekuensi rotor ini tidak sama dengan frekuensi stator. Ya, pada saat dia bekerja, pada waktu motor ini berputar, frekuensi rotor lebih kecil daripada frekuensi stator. Ya, karena apa? Dipengaruhi oleh slip. Ya, dipengaruhi oleh slip. Ya. Pada saat bergerak, ya, medan putar rotor maksimum, flux dalam stator sama dengan dalam rotor. Ya. Jadi medan putar rotornya MR-nya itu maksimum. Tadi kan 1140 rpm. Jadi pada saat bergerak, medan putar rotornya maksimum 1140 rpm. Ya. Jadi flux dalam stator sama dengan dalam rotornya. Jadi putaran fluxnya itu dalam stator dan rotornya itu harus sama. Ya. Tegangan yang dia bangkitkan berkurang sesuai dengan slip yang terjadi. Ya. Frekuensi rotor semakin berkurang sesuai dengan penurunan slip. Ya. Jadi pada saat dia bekerja atau pada saat motor ini berputar, tegangan rotor dan frekuensi rotor tidak sama dengan tegangan stator dan frekuensi stator. Ya, itu tergantung daripada slipnya. Jadi kita lihat ER sama dengan S dikalikan EBR. ER-nya ini adalah tegangan induksi rotor atau tegangan induksi pada rotor. Kemudian S slip, kemudian dikalikan EBR. EBR ini adalah tegangan induksi rotor pada saat standstill, ya, pada saat dia 100% atau tegangan induksinya. Ya. Kemudian FR sama dengan S kalikan FS. FR itu adalah frekuensi rotor, FS itu adalah frekuensi stator. Jadi frekuensi stator itu misalnya 50 Hz, maka frekuensi rotornya tergantung daripada slipnya ini. Kalau slipnya 0,05, tadi 5% atau 0,05, maka frekuensi pada rotor, ya, kalau frekuensi statornya 50 Hz,
soal yang tadi, kalau frekuensinya 60 Hz, jadi frekuensi rotornya 0,05 dikalikan 60, sehingga hasilnya adalah 3 Hz. Jadi frekuensi pada rotor itu adalah sebanyak 3 Hz. Nah, ini contoh soal. A 3-phase 60 Hz for full 220 volt wound induction motor has a starter winding delta connected and a rotor winding delta connected. The rotor has 40% as many turns as the starter. For a rotor speed of 1,710 RPM, calculate. Number 1, the slip. Number 2, the block rotor induced voltage per phase, IBR. Number 3, the rotor induced voltage per phase, IR. Number 4, the voltage between rotor terminals. Number 5, the rotor frekuensi. Jadi gini, ada sebuah motor dengan 3 pasang 60 Hz. Tutupnya ada 4. Tegangannya 220 volt. Motor ini jenisnya statornya ini dihubungkan delta, kemudian rotornya dihubungkan secara bintang, ya. Jadi motor ini jenis hubungannya delta dan bintang, delta garing bintang. Pada rotor mempunyai 40% banyaknya putaran di stator, ya. Untuk rotor dengan kecepatannya 1710 RPM. Pada rotor itu kecepatan rotornya itu sebesar 1710 RPM. Yang ditanya, hitunglah. Pertama, slip S-nya. Yang kedua, EBR-nya. Berapa besar EBR? Yang ketiga, berapa besar IR-nya, tegangan rotornya. Yang keempat, tegangan antara terminal rotor. Yang kelima, berapa besarnya frekuensi pada rotor. Ya. Nah, pertama, solution the slip. Kita menghitung slip. NS sama dengan 120 F per P. Frekuensinya tadi 60, kutubnya 4, ya. Sehingga NS sama dengan 120 kalikan 60 per 4, itu sama dengan 1800 RPM. Ya. Kemudian slipnya S sama dengan 1 dikurangi NR per NS, atau 1 dikurangi 1710 per 1800, itu sama dengan 0,05. Jadi slipnya di sini adalah 0,05. Sekarang yang B, berapa besarnya tegangan blok rotor per pas? EBR sama dengan 40% dari tegangan stator per pas. Jadi 40% ini 0,4 dikalikan 220. Ini sama dengan 88 volt per pas, ya, blok rotornya. Sehingga tegangan rotor induksi, ya, S sama dengan EBR kali sama dengan 0,05 kalikan 88. EBR-nya ini 88. Jadi 0,05 kalikan 88 sama dengan
4,4 volt. Itu tegangan rotor pada induksi per pas. Nah, kemudian frekuensinya pada rotor yang tegangan antara rotor terminal PLL. PLL itu adalah tegangan line to line rotor, sehingga itu sama dengan akar 3 kalikan PR, ya. Akar 3 kalikan PR. Jadi tegangan line to line rotor sama dengan akar 3 kalikan 4,4. Itu sebesar 7,62 volt, ya. Kemudian yang kelima, frekuensi pada rotor. FR sama dengan S dikalikan F. Itu sama dengan 0,05 kalikan 60. Sama dengan 3 Hz. Kemudian rangkaian rotor. Di rotor dalam tiap kondisi diperoleh kesimpulan, ya, rangkaian pada rotor itu terjadi arus short circuit rotor dibatasi oleh impedansi rotor. Jadi arus short circuit pada rotor itu dibatasi oleh besarnya impedansi pada rotor. Kemudian impedansi terdiri dari dua komponen, yaitu resistansi rotor RR dan reaktansi diri XBR. Jadi pada waktu motor ini kan terdiri dari induksi, lilitan, konduktor. Pada waktu dia bekerja, pada waktu dia berputar, itu dia mempunyai nilai reaktansi induksi. Dia mempunyai reaktansi induksi pada waktu dia bekerja atau pada waktu dia berputar. Nah, selain dia mempunyai nilai induktansi sendiri, ya, kemudian pada waktu dia berputar atau bekerja dia mempunyai nilai reaktansi induksinya. Selama reaktansi diri merupakan fungsi dari frekuensi, reaktansi proporsional terhadap slip, ya. Sehingga arus rotor menjadi IR sama dengan ER per akar R kuadrat ditambah XR kuadrat. Ini tahanan pada rotor kuadrat ditambah reaktansi pada rotor kuadrat, ya. Sehingga ER sama dengan S kalikan EBR. Ini tegangan rotornya. Tegangan rotor sama dengan S dikalikan tegangan blok rotor. B itu blok. XR sama dengan S dikalikan XBR. Ya. Nah, jadi IR sama dengan ini, R-nya tadi yang mana? Ini kan R-nya diganti S kalikan EBR, SBR per akar R kuadrat ditambah S X BR kuadrat, ya. XR-nya ini kan diganti ini S X BR. Sehingga IR sama dengan EBR dibagi akar RR per S kuadrat ditambah XBR kuadrat. Ya. Ini untuk mempersingkat atau untuk mempermudah kita menghitung.
Pembagian dengan S merubah titik referensi dari rotor ke rangkaian statornya, sehingga rangkaian ekuivalen rotor terpasang seperti ini. Ya. Ini R-nya, ini XL-nya, ini L-nya, lilitannya, ini tahanan, ini konduktor. Ya, yang ditanya arus rotornya IR. Jadi di sini IR sama dengan EBR per akar RR dikurang RR per S kuadrat ditambah XBR kuadrat. Tujuannya untuk menyamakan dengan rangkaian resistor RR yang sebesarnya, maka RR per S dipisah dalam dua komponen, yaitu RR per S sama dengan RR per S ditambah RR dikurangi RR, sehingga RR per S sama dengan RR plus RR buka kurung 1 per S dikurangi 1 tutup kurung. Ya. Kita bisa menggunakan rumus di bawah atau kita menggunakan rumus di atas sama saja. Sehingga rangkaian ekuivalen rotor menjadi sebagai berikut. Ini rangkaian ekuivalen rotornya, ya. EBR, jadi RR, ada tahanan R, ada arus R, ada tahanan reaktansi, kemudian ada pengaturan. Ini pengaturannya. Ya. Komponen daya pada rotor itu ada empat. Rotor power input atau tegangan input pada rotor dalam kurung RPI, kemudian rotor copper loss atau RCL atau rugi-rugi tembaga, rugi tembaga pada rotor, rugi daya atau rugi daya pada rotor. Kemudian rotor power developed itu pengembangan daya rotor. Kemudian output power itu daya outputnya. Ketiga komponen daya tersebut didapat dari persamaan tadi yang di atas. RR per S sama dengan RR tambah RR buka kurung 1 per S dikurangi 1, ya. Maka I kuadrat RR per S sama dengan IR kuadrat RR ditambah IR kuadrat RR 1 per S dikurangi 1. Jadi berapa daya pada rotor inputnya? Ini IR kuadrat RR per S, ini RPI, ya, rotor power input. Kemudian IR kuadrat RR ini rugi daya RCL. Kemudian IR kuadrat RR per 1 per S dikurangi 1, ini adalah daya pada rotor RPD, ya. Berapa daya pada rotornya, ya. Atau berapa daya mekaniknya. Jadi hubungan RPD dengan RPI itu 1 I kuadrat RR per S
RPD sama dengan I kuadrat RR buka kurung 1 per S dikurangi 1 itu sama dengan RPD sama dengan I kuadrat R buka kurung 1 dikurangi S per S tutup kurung, sehingga RPD sama dengan I kuadrat R kalikan RR per S buka kurung 1 dikurangi S, sehingga RPD sama dengan RPI dikalikan 1 per S. P-nya kan ini I kuadrat RR per S, jadi RPI itu, jadi RPD sama dengan RPI buka kurung 1 dikurangi S. Hubungan RCL dengan RPI, RPI dengan RCL, ya, RPI itu sama dengan I kuadrat R per S, sehingga S sama S kalikan RPI, S kalikan RPI sama dengan I kuadrat RR, jadi RCL sama dengan I R kuadrat kalikan RR, ya, sehingga ya S RPI sama dengan RCL, ya, jadi RCL sama dengan S dikalikan RPI. S itu slip, RPI itu rotor power input, kalau RCL rotor chopper losses, ya, rugi daya. Daya outputnya adalah Pout sama dengan daya yang dibangkitkan di poros motor dapat dinyatakan dengan persamaan Pout sama dengan RPD dikurangi P rotasional. Jadi RPD dikurangi P rotasional. P rotasional daya hilang yang disebabkan gaya gesekan dan angin. Ya. Daya yang hilang yang disebabkan oleh gaya gesekan, ya, karena antara rotor dengan stator itu statornya diam, rotornya bergerak, berputar, itu akan menimbulkan gesekan dan angin atau kipas angin. Itu Pout-nya, Pout pada rotor. Kemudian torsi yang dibangkitkan, berapa besarnya torsi yang dibangkitkan pada motor ini? TE sama dengan RPI per omega S, ya, omega S. Omega S sama dengan 2 kalikan I kalikan NS per 60. Omega S ini kecepatan sudut, ya, kecepatan sudut sama dengan 2 pi NS per 60. NS-nya itu adalah kecepatan sinkron. Torsi poros itu PD sama dengan Pout per omega R. Ya. Torsi poros PD adalah torsi yang dibangkitkan di poros rotor, sehingga berapa kecepatan putaran pada motor itu? PD, torsi poros. Pout sama per omega R. Ya. Omega R sama dengan 2 pi NR per 60. Bila rugi rotasional diabaikan, maka PD dapat dinyatakan dengan persamaan PD sama dengan RPD per omega R. RPD itu rotor power developed.
rotor power deployed. Ya. Kemudian kita masuk pada rangkaian stator. Rangkaian stator terdiri dari tahanan stator RS, kemudian reaktansi induktif XS, kemudian rangkaian magnetisasi. Nah, rangkaian magnetisasi ini tidak boleh diabaikan karena uh, ada karena dia ada R dan ada X-nya. Ya. Rangkaian stator perkasa dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini pada bagian stator itu sama dengan pada trapo yang kemarin. Ya, ini ada magnetisasinya. Ya, ini tidak boleh kita abaikan. Ini sangat pengaruh. RS, XS, RC, XN. Ini ada arus stator, ada arus magnetisasi, ada I0-nya atau I output-nya, ini J. Ya, IS sama ini kalau kita cari arus berdasarkan gambar ini berdasarkan hukum apa ini? Ini berdasarkan hukum Kirchhoff satu, ya. Hukum Kirchhoff itu ada dua, hukum Kirchhoff satu dan hukum Kirchhoff dua. Kalau hukum Kirchhoff satu itu arus, hukum Kirchhoff dua itu tegangan, ya. Bila tegangan konstan, rugi inti dianggap konstan mulai dari kondisi tanpa beban sampai beban penuh. Jadi rugi inti dianggap konstan, stabil, ya, mulai kondisi tanpa beban sampai dengan beban penuh. Jadi kita uji dulu tes tanpa beban, kemudian kita kasih beban mulai dari beban rendah sampai beban puncak atau beban penuh. Kemudian yang kedua, C dapat dihilangkan dari diagram rangkaian. Rugi inti tetap dan diperhitungkan pada efisiensi. Yang C, arus magnetisasi pada motor itu sekitar 30 sampai dengan 50% dari arus nominal. Ya. Jadi arus magnetisasi itu harus 30 sampai dengan 50%. Jadi arus yang tertera pada motor, misalnya arus pada motor 40%, misalkan arus pada rotor 40%, ya, itu maka arus magnetisasi pada motor itu 30%. Jadi 30 per 100 kalikan 4, jadi sebesar 1,2 volt, 1,2 ampere itu arus magnetisasinya. Reaktansi magnetisasi merupakan komponen penting pada rangkaian pengganti. Ya, kalau tidak ada reaktansi magnetisasi, ini rotor ini tidak akan berputar. Ini bagian statornya. Ya. Jadi RC-nya itu kita abaikan, kita hitung dulu yang ini, rangkaian pengganti. Ya, rangkaian pengganti. Ada RS, ada XS, ada XN. Jadi PS sama dengan ini PS sama dengan RS kalikan IS, terus ini RS, IS, XS, IN, XN,
Kemudian yang ES-nya ini adalah outputnya, ya, outputnya bagian rotornya. Ini tanpa beban. Penggabungan diagram rangkaian rotor dan stator. Sisi stator sebagai referensi parameter rotor, ya. Untuk menggabungkan rangkaian rotor dengan rangkaian stator, maka dapat menggunakan konsep daya stator sama dengan daya rotor, ya. Sehingga EBR harus sama dengan ES. ES sama dengan A kalikan EBR atau E ekuivalen BR. I absen R sama dengan IR per A. R absen R sama dengan A kuadrat kalikan RR. X absen BR sama dengan A kuadrat kalikan XBR. Ya. Jadi untuk menggabungkan rangkaian rotor dengan rangkaian stator, kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, kita lihat penggabungan rangkaian stator dengan rangkaian rotornya terpasa. Ya. Jadi analisanya ini ada dua loop, loop 1, loop 2. PS sama dengan ini RS XS XN kalikan IS dikurangi, ya, dikurangi XBR RR XN kalikan IR di absen R itu PS. Kalau yang ini sama dengan I absen R kalikan XBR RR XN, ya, dikurangi RS XS XN kalikan IS, ya. Jadi kita kalau mau mencari berapa besarnya IS atau berapa besarnya I absen R, kita menggunakan rumus loop, ya, loop 1, loop 2. Nanti hitungannya adalah dengan menggunakan metrik. Nah, jadi loop 1 ini RS tambah JXS ditambah JXN dikalikan IS dikurangi 0 tambah JXN kalikan I absen R sama dengan PS. Loop 2 0 min 0 tambah JXN IS ditambah R absen R per S ditambah J X absen BR ditambah J XN I absen R sama dengan 0, ya. Sehingga ini dibuat secara matrik. Jadi RS matrik RS tambah JXS XN kemudian 0 min 0 plus JXN terus yang bawahnya ini min 0 plus JXN kemudian yang bawahnya ini R absen R per S ditambah J buka kurung X absen BR ditambah XN kurung terus tutup kuadrat
kemudian IS per IR sama dengan PS per 0. Kita bisa mencari IS-nya berapa, IR-nya berapa dengan menggunakan rumus matrik. Ini kita cari dulu deltanya. Berapa nilai deltanya? Ya. Setelah kita dapat nilai deltanya, kita masukkan IS-nya. IS-nya PS plus J0 dikurangi 0 plus J XN, ya. Terus bawahnya 0, R absen, R per S tambah J X absen DR plus XN garis tegak garis mutlak per delta. Deltanya ini kita hitung dulu dari sini berapa nilai deltanya, ya. Nah, kemudian arus IR-nya kita cari. S plus J XS plus XN PS plus J0. Terus yang di bawah min 0 tambah JXN, terus bawah kanan 0. Garis mutlak 2 per delta. Ya. Setelah IS dan IR diketahui, maka kita mencari IM, arus magnetisasi. IM sama dengan IS dikurangi I absen R. Ya. Setelah itu baru kita mencari berapa faktor daya pada motor ini, ya, dari sudut IS, ya, sudut IS-nya. Jadi untuk bagian stator power input atau tegangan input pada stator SPI sama dengan 3 kalikan IS kalikan PS kalikan cos theta. Ya. Ini line to line, kalau line to neutral akar 3, ya. Stator chopper loss, atau rugi daya pada tembaga. Ini SCR sama dengan 3 kalikan IS kuadrat kalikan RS. Nah, sekarang rotor power input RPI-nya, ya. Tadi RPI yang ini umum 3 kalikan, ini tanpa 3 ya, karena yang masih satu pasang, I kuadrat I absen R kuadrat kalikan R absen R per S. Ini kan RPI-nya, karena ini 3 pasang dikalikan 3. Kemudian rotor chopper losses-nya RCL yang satu pasang kan IR kuadrat I absen R kuadrat kalikan R absen R. Karena dia 3 pasang maka kita kalikan 3. Sehingga komponen daya 3 pasang untuk rotor power develop atau RPD sama dengan 3 kalikan I absen R kuadrat R absen R, kemudian buka kurung 1 per S dikurangi 1 tutup kurung. Nah, ini untuk RPD-nya. Kalau untuk rotational loss PR itu rotational loss
kan disebabkan gesekan dan kipas angin, sehingga tegangan daya outputnya, ya, daya outputnya PO sama dengan RTD dikurangi PR, ya, PO daya output sama dengan RTD dikurangi PR. Jadi diagram alir daya pada motor induksi 3 fasa di sini ada SPI, RPI, RPD, Pout, kemudian SCL, FCL, PR. Ya. SPI ini adalah stator power input, RPI ini rotor power input, RPD rotor power deployed, kemudian Pout-nya, ya, tegangan output daripada motor. Kemudian di sini ada SCL, ada RCL. Ini SCL ini stator super loss, stator copper loss, RCL rotor copper loss, PR ini power rotornya. Analisa arus, bagaimana kita menganalisa arusnya? Mengacu pada diagram lengkap motor induksi 3 fasa. Yang kedua, untuk tujuan menyederhanakan analisa, kita memindahkan parameter XM mendekati sumber tegangan, maka didapat diagram rangkaian seperti berikut. Ada rangkaian ekuivalen motor induksi, ya, terdiri dari XM, reaktansi magnetisasi, sumber, tegangan sumber, arus stator, tahanan stator, reaktansi stator, kemudian tahanan rotor, arus pada rotor, kemudian reaktansi pada rotor, kemudian ada pengatur tahanan atau pengatur dayanya, pengatur tahanannya, potensio, ya, pada rotor, sehingga PR kuadrat I aksen R sama dengan PS per RS plus R aksen DR per S plus J XS plus X aksen R, ya. Sehingga arus kemagnetannya IM sama dengan PS per J XM. Sehingga arus stator IS sama dengan IM ditambah I absen R. Arus magnet ditambah dengan arus rotor. Rugi-rugi stator, rugi-rugi tembaga pada stator 3 kalikan arus stator kuadrat kalikan RS, tahanan stator. Perhitungan daya ini efisiensi sama dengan Pout per PI, Pout-nya itu PI dikurangi velos per PI, itu sama dengan 1 dikurangi velos per PI, atau efisiensi sama dengan Pout per PI kalikan 100 sen. Contoh soal, 3 pass 224 60
H 6 volt 10 horsepower induction motor has following circuit parameters on a per passer basis referred to the starter. S 0,344 ohm, R absen R sama dengan 0,147 ohm, XS sama dengan 0,498 ohm, X absen R sama dengan 0,224 ohm, reaktansi magnetisasi sama dengan 12,6 ohm. Assume bintang connected starter winding, the rotational losses and or losses combined amount to 262 watt and may be assumed constant for slip of 2.8%. Determine number 1, the line current and power factor. Number 2, the shape torsi and output horsepower. Number 3, the efficiency. Jadi gini, ada sebuah motor 3 pasar dengan tegangan 220 volt, 60 Hz, 6 pul, gayanya 10 HP, motor induksi, mempunyai parameter rangkaian sebagai berikut per pasar. RS-nya 0,344 ohm, XS-nya 0,498 ohm, R absen R sama dengan 0,147 ohm, X absen R sama dengan 0,224 ohm, X absen N sama dengan 12,6 ohm. Diasumsikan motor hubungan bintang, pada statornya hubungan bintang. Kemudian derasional losses, lossesnya dikombinasikan di keduanya 262 watt dan diasumsikan konstan. Slip 2,8%. Hitunglah arus dan tegangan arus, ini the line current, arus line dan power faktornya PF. Kemudian the torsi set and output horsepower. Ya. Yang ketiga, berapa besarnya efisiensi. Kalau ini harus kita, the past voltage is 220 per akar 3. Ini sama dengan 127 volt. Ya. Kemudian kita gambar dulu rangkaian ekuivalennya, bagian stator dan bagian motor. Statornya itu 0,344 ohm, J 0,49 ohm, terus reaktansi magnetisasinya itu 012,6 ohm, 0,126 ohm, terus bagian motornya itu 0,147 ohm, ya, kemudian 5,25 ohm. Ya, kita lihat, kan ada 2 loop, berarti loop 1 dan loop 2. Ya, ada 2 loop 1 dan loop 2. 0,344 ditambah J 13,098 kali S dikurangi 0 ditambah J 12,6 dari 127, itu 127 tegangannya.
Kemudian bentuk kedua min 0,J 12,6 min 0 tambah J 12,6 tutup kurung IS ditambah 5,25 tambah J 12,824 IR sama dengan 0, maka dibuat dalam bentuk matriks ya. Kita cari berapa IR-nya, berapa IS-nya, dibuat dalam bentuk matriks. Jadi di sini 0,344 plus J 13,098 terus min 0 buka kurung 0 tambah J 12,6 tutup kurung min ya 0,0 tambah J 12,6 tutup kurung, kemudian di sini 5,25 plus J 12,824 garis mutlak buka garis mutlak IS terus IR I absen X garis mutlak tutup sama dengan 127 kemudian 0. Jadi di sini sebelum kita mencari nilainya IS dan IR, kita harus mencari berapa nilai deltanya. Ya, berapa nilai deltanya. Nah, ini delta sama dengan 0,344 plus J 13,098 min 0 tambah J 12,6 ya min 0 tambah J 12,6 kemudian 5,25 plus J 12,824 tutup garis mutlak tutup. Nah ini kan metrik, ini kan matrik, ini kan dua kolom, 2 kali 2. Jadi ini 0,344 tambah B 13,898 dikalikan 5,25 ditambah B 12,824 ya, tutup dikurang ini dikurang ini 0 tambah J 12,6 ya, dikurang 0 tambah buka kurung 0 tambah J 12,6 kurung. Nah, nanti hasilnya adalah min 7,4 plus J 73,17 ini deltanya. Nah, sekarang arus IS ya. IS-nya 127 plus J 0 min 0 plus J 12,6 0 5,25 plus J 12,824 mutlak bagi deltanya tadi ini 7,4 plus J 73,17 ya. Ini nanti ini kita selesaikan dulu 127 plus J 0 ditambah ya ini kalikan ini dikurangi ini kalikan ini per min 7,4 ditambah J 73,17 ya hasilnya seperti ini 666,75 tambah J 1628,65 per min 7,4 plus J 73,17 ini sama dengan 23,64 plus J 11,25 ini sama dengan 23,93 sudut min 28,04 derajat ya. Jadi kalau pakai sudut kita pakai arc tangan. Arc tangan berarti
sin per cos. J ini jangan perhatikan ini. J ini 11,25 per 23,64. Itu nyata, baru kita ubah ke dalam cos. Kemudian arus IR-nya 5,25 plus J 12,6824 kalikan 100 ini 127 plus J 0 terus min 0 plus J 12,6 kemudian 0 per min 7,4 plus J 73,17. Ya, setelah dihitung secara matrik dapatnya ini 0 plus J 1600,2 per min 7,4 plus J 73,17. Ya, kita hitung, ya, hasilnya dapat seperti ini. Min 22,747 min J 2,19 sama dengan 21,757 sudut min 5,77 derajat. Jadi power faktornya kita ambil dari sudut IS bukan dari sudut IR. Ya. Power faktornya kita ambil dari sudut IS. Sehingga yang B, kecepatan sinkronnya NS sama dengan 120 fs per D sama dengan 120 kalikan 60 per 6, ini 1200 rpm. Itu kecepatan sudut. Yang ditanya yang kecepatan rotornya. Kecepatan rotor sama dengan NR sama dengan 41 dikurangi S per NS sama dengan 1 dikurangi 0,028 ya dikalikan NS-nya. NS kan 1200, hasilnya 1196 rpm. Kecepatan sudut pada rotor ya WR omega R sama dengan 2 pi NR per 60 ya 2 pi kalikan R 2 pi kalikan N per 60 2 pi kali 1166 per 60 sama dengan 12,21 kat per detik ya. Rotor power inputnya RPI I 3 kalikan I aksen R 3 I 3 kalikan I aksen R kuadrat kalikan R aksen R per S ya. Tadi S nya sudah diketahui ya. 3 kalikan 21,757 kuadrat dikalikan 5,25 maka daya input powernya, daya input rotornya sama dengan 7.455,531 watt. Kemudian RPD-nya daya rotor mekanik, ya daya rotor mekanik itu sama dengan RPD sama dengan RPI 41 dikurangi S turun RPI-nya ini 7.455,5330 kurangi 1 dikurangi 0,028 sama dengan 7.246,776 watt. Ini RPD-nya. Kemudian daya output motor ya daya output motor RPD dikurangi daya rotasional ya RPD dikurangi daya rotasional tadi RPD-nya 7.246,776 dikurangi 262 sama dengan
6.984,776 watt. Sekarang torsi motor, jadi tadi kan torsi rotor, sekarang torsi motor. Jadi sama dengan P out per R, ya, 6.984,776 per 122,1. Ini sama dengan 57,2 Newton meter, ya, itu torsi motornya. Horsepower motor adalah HP. Berapa HP-nya? P out sama dengan 746, HP sama dengan P out per 746 sama dengan 6.984,776 per 746, itu sama dengan 9,36 HP per PK power. Terus power lossesnya, P rotasional ditambah power losses ini sama dengan 262 watt. STL itu sama dengan 0,028 kali 455,351. Ini 208,75 watt. STL-nya 3 kalikan 23,93 kalikan 0,344, ya, sama dengan 560,97 watt. Jadi total losses ini 1061,7 watt. Sehingga efisiensi di sini P out tambahkan P loss kalikan 100%. P out-nya 6.984,776 per 6.984,776 ditambah 1061,72 sama dengan 86,8%. Ini efisiensi pada motor. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita minggu depan kita lanjutkan, ya. Baik, Pak. Ya, sampai jumpa minggu depan. Kita lanjutkan di hari Kamis, ya. Terima kasih dan selamat siang.